Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Dr. Dino. Alhamdulillah, saya sehat. Semoga Dr. Dino dan keluarga sehat juga dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di sini saya akan mereview materi pertemuan kelima, di mana tahapan review yang pertama itu adalah penjelasan materi. Materi pertama itu adalah tantangan kehidupan. Jadi di dalam tantangan kehidupan, orang filosofinya itu orang hidup hanya sekedar hidup tanpa mempersiapkan kecerdasan emosional. Jadi di dalam tantangan kehidupan ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah tantangan melaksanakan ibadah. Bagaimana seseorang itu pengetahuannya dalam melaksanakan ibadah, mana yang halal, mana yang haram, baru mana yang sesuai dengan anjuran agama, yaitu sunnatullah, sunnah, yaitu taat kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW bagi umat Islam. Dan begitu juga dengan agama-agama lain, harus menyesuaikan dengan ibadah yang dianut oleh agamanya masing-masing. Dan tantangan kedua yaitu tantangan meraih kebutuhan hidup. Nah, kebutuhan hidup ini sebenarnya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita untuk mendapatkannya, kemampuan memahami apa yang menjadi kebutuhan kita dan kemampuan kita meraihnya. Bagaimana meraih kebutuhan yang sudah disiapkan Allah itu dengan bekerja keras. Artinya kebutuhan hidup yang kita penuhi itu harus kita dapatkan dengan berusaha. Dan berusahanya dengan halalan thayyibah. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk konsisten. Nah, konsisten di sini kita harus mengupgrade ilmu kita, mengupgrade kemampuan kita dengan belajar. Apabila kita sudah menguasai sesuatu, maka kita juga harus mendalami materi itu dan belajar berdasarkan kemampuan kita bagaimana mengupgrade target. Misalnya kita sudah memiliki target bahwasanya hari ini saya sudah sensasi yang saya alami sudah berkurang, maka saya harus konsisten, jangan lagi sensasi itu menurun, tapi harus sensasi itu datang kembali dengan skala 4. Misalnya hari ini udah skala 1, maka saya harus mempunyai target konsisten untuk mempelajari pelajaran yang telah dipelajarin dengan targetnya adalah sensasinya bernilai 0. Ya, atau sensasinya tetap ada tapi begitu sensasi datang, maka kita bisa mengatasinya. Untuk itu kita harus konsisten terhadap apa yang kita alami dan bagaimana kita mengupgrade ilmu sesuai dengan kemampuan kita untuk memahami filosofi daripada keilmuan tersebut. Yang keempat, tantangan kehidupan yaitu tantangan mengendalikan keinginan. Nah, di sini keinginan tidak selaras dengan kemampuan. Ini yang membuat menderita mengendalikan diri. Bagaimana kita mengendalikan keinginan kita? Ya, misalnya saya ingin mobil Pajero Sport, padahal kemampuan saya belum cukup untuk memenuhi itu, ataupun cukup tapi masih ada kebutuhan lain. Artinya bagaimana kita mengendalikan keinginan itu sangat penting sekali dan itu merupakan tantangan kehidupan. Nah, di dalam case saya mengendalikan keinginan itu, contohnya misalnya saya memiliki keinginan tidak memiliki sensasi lagi, maka saya harus melakukan usaha bagaimana sensasi itu tidak terjadi lagi pada saya. Nah,
Itu adalah usaha mengendalikan keinginan. Tapi ada juga mengendalikan keinginan yang negatif, seperti saya ingin memiliki semua peralatan elektronik yang cukup mahal, tapi saya tidak memiliki kemampuan. Padahal misalnya handphone itu digunakan fungsinya hanya untuk bertelepon ataupun menelepon. Mobil digunakan hanya untuk berkendaraan dari rumah ke kantor pekerjaan, ke kantor, baru bersama keluarga. Karena mobil fungsinya adalah untuk menghindarkan daripada hujan. Tapi karena keinginan kita tinggi, maka kita tidak bisa mengendalikan, maka itu akan menjadi penderitaan bagi kita. Yang kelima, tantangan kehidupan adalah tantangan mengendalikan hukum irama. Artinya kita harus siap segala hukum polaritas. Kita harus siap sakit, kita harus siap kehilangan, kita harus siap segala sesuatu yang terjadi pada diri kita. Nah, untuk itu kita harus memprepare. Kita harus mengadakan tindakan preventif atau mempersiapkan apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi kita sudah menyiapkan, artinya kita sudah memprepare keadaan. Contoh case, misalnya hari ini adalah tahun ini adalah masa pandemi. Maka apa yang harus kita prepare? Yang harus kita prepare itu adalah kita harus berpikiran positif, kita harus menguatkan imun, kita harus berolahraga, kita harus makan banyak protein, kita harus tidur yang cukup, sehingga imun kita tetap terjaga. Nah, itulah cara kita untuk melakukan prepare atau tindakan preventif yang kita lakukan agar kita bisa mengendalikan hukum irama. Artinya kita tetap mengendalikan diri, tapi kita harus siap dalam hal sesuatu yang terjadi pada diri kita. Itulah ringkasan daripada materi pertama. Jadi simpulannya, bahwasanya tantangan kehidupan ini tetap kita jalani, setiap hari tetap ada masalah, tapi bagaimana kita menghadapi masalah, nah bagaimana kita menghadapi masalah itu, itulah menjadi kemampuan kita dalam menangani permasalahan. Materi kedua itu yaitu EFT jangka panjang. Ya, EFT jangka panjang artinya ada 9 aktivitas di dalam EFT. Yang pertama itu adalah rehidrasi, bahwasanya kita tidak boleh dalam melakukan EFT itu kita kurang minum, maka kita harus meminum air paling tidak 1 gelas air penuh untuk menjaga agar tubuh kita tidak rehidrasi. Baru yang kedua, kita melepaskan logam, apa yang ada di logam, apa yang ada di tubuh kita, misalnya jam, kacamata, rantai, dan lain-lain, kita harus lepaskan logam. Baru yang ketiga, itu kita mengakses state skala. Ya, mengakses state, mengakses rasa, skalanya kita sebut 0 sampai 10. 10 itu adalah untuk state atau rasa paling tinggi, 0 itu adalah state atau rasa paling rendah. Langkah yang pertama, itu kita menggunakan karate chop, yaitu dengan memberikan setup, dengan memberikan kata-kata yang sudah dirumuskan. Nah, kemudian kita memberikan karate chop dengan mengketuk, ya, jari. Kalau kita tangan kanan mengetuk jari, mengetuk di tangan kiri. Itu adalah karate chop. Baru kita membuat rumus, ya, aku menyesal. Baru kemudian aku menyesal apa asapnya, baru karena apa apinya, baru kemudian kita menerima, terima, ya, baru kita menjawab,
baru kita kumpul. Itulah rumusnya, asap, api, terima, jawab, kumpul. Nah, itu di fase pertama, yaitu EFT, yaitu dengan menggunakan setup dan karate chop. Ini dilakukan berulang sebanyak 3 kali, ya, 3 kali. Baru kita mengadakan istirahat, ya, baru kita menarik napas, pandangan ke kanan ke kiri, baru kita mengulang 3 kali. Nah, setelah itu, jika belum memiliki akses skala state yang berpengaruh, misalnya dari tidak 5, misalnya pertama 5, 4, nah kita mau menuju ke skala state 1, maka kita lanjutkan dengan langkah 5-7, yaitu tapping. Nah, tapping itu yang pertama terdiri dari 12 titik. Yang pertama, titik pertama itu adalah pangkal alis, baru kemudian titik kedua itu adalah pinggir mata, titik ketiga itu adalah bawah mata. Nah, yang disebut dengan 1.123 itu adalah asapnya. Itu dirumuskan bahwasanya titik 1, titik 2, titik 3 itu adalah asap. Ya, asap itu adalah sensasi yang datang pada diri kita akibat kecemasan yang berlebihan atau anxiety disorder. Baru kemudian titik keempat yaitu bawah hidung. Baru titik kelima yaitu dagu, titik keenam yaitu di dada, titik ketujuh itu di ketiak, ya, baru di titik ke-8 di atas perut, baru kemudian 9, 10, 11, 12 itu adalah dimulai dari jempol, telunjuk, jari tengah, kelingking. Ya, jadi kita ulangin. Titik pertama itu adalah di sini, pangkal alis. Baru titik kedua adalah di pinggir alis. Baru titik ketiga adalah di bawah mata. Jadi ini titik pertama, titik kedua, titik ketiga itu adalah asapnya sebagai asap. Sebagai asap itu adalah sensasi yang datang. Ya, dia di pangkal alis, titik pertama di pangkal alis, titik kedua di pinggir alis, titik ketiga itu adalah di bawah alis. Itu adalah asapnya. Asapnya misalnya jantung berdebar, kita merasakan sensasi jantung berdebar, nyut dada sebelah kiri terasa teriris, badan lemas, ya. Jadi asap itu bisa lebih dari 1, tergantung kepada sensasi yang terjadi. Baru kemudian titik 4 itu adalah di bawah hidung. Titik 4 di bawah hidung. Titik kelima itu adalah di dagu. Titik kelima adalah dagu. Nah, di antara jenggot dengan bibir. Jadi di sini diketuk sebanyak 5 kali. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Baru titik ke-6 itu adalah di dada. Nah, itu adalah disebut dengan apinya. Ya, disebut dengan apinya. Ya, api itu ada asap, ada api gitu. Jadi sensasinya apa penyebabnya, karena apa gitu. Ya, karena apa? Kenapa datang sensasi? Kenapa ada asap ini? Karena ada apinya. Apinya itu adalah karena apinya itu kita biasanya itu adalah pikiran-pikiran negatif, sampah-sampah negatif, ya itu ada ada 5, ya, ada ketakutan, ada negative thinking, baru ada salah satunya itu adalah yang sering terjadi adalah negatif. Nah, jadi itulah di poin keempat, kelima, keenam itu adalah apinya. Baru kemudian titik ke-7 itu adalah di ketiak.
di ketiak, titik ke-8 itu adalah di atas perut, ya, di bawah, di sejajar dengan ketiak tapi di atas perut, itu dipukul-pukul, diketok-ketok, baru kemudian ke di atas perut, baru kemudian titik ke-8 sampai ke 10, 11, 12 itu adalah di tangan. Ya, tangan jempol, tangan telunjuk, tangan jari, dan tangan kelingking. Ya, jari manis tidak diketuk. Nah, itulah EFT yang menggunakan rumus tapping, ya, menggunakan rumus tapping. Nah, di EFT ini, di tapping ini dilakukan juga menggunakan 3 kali putaran, ya. EFT setiap putaran ada bridge state, yaitu menguji tes skala dengan cara membuka mata, lihat kiri kanan, kemudian ulangi langkah nomor 4, ya, setiap putaran akses skala dengan membuat masalah sama dan film yang sama. Jadi kita yang keempat tadi mulai karate chop, ya, mulai karate chop dengan setup, baru kemudian kita gunakan tapping, baru kita ulangi berikutnya. Nah, untuk latihan tapping, ya, kita akan coba latihan tapping. Yang pertama kita lepaskan dulu. Kita minum. Kita ambil air, kita minum. Kita lepaskan logam. Kemudian kita tarik nafas, baru kemudian kita atur state skala, kita afirmasi film-film yang membuat sensasi. Ya, baru kemudian apabila telah datang sensasi, maka kita lakukan tapping. Badan terasa lemas, jantung berdebar, terasa di dada kiri seperti dicucuk jarum. Karena saya selalu memikirkan negatif apabila ada keluarga yang mengalami sakit COVID dan meninggal dunia. Saya menganggap apabila terjadi pada diri saya, apakah saya sanggup melaksanakan ini? Saya sanggup mengalaminya karena anak-anak saya masih kecil. Bagaimana nanti dengan keluarga saya? Saya terima ini masalah saya, Allah. Saya terima ini menjadi masalah bagi diri saya, Allah. Karena saya berpikiran negatif, belum terjadi, itu sudah terjadi pada saya.
Saya sangat ketakutan dan selalu berpikiran negatif pada diri saya. Saya ikhlas, ya Allah, bahasanya hidup mati ini adalah milik-Mu, ya Allah. Kehidupan seluruhnya ini adalah milik-Mu, ya Allah. Hidup mati Engkau yang menentukan. Saya ikhlas, saya pasrah, semua usaha sudah saya lakukan dengan melindungi diri, dengan menjaga prokes. Saya pasrah, ya Allah. Berilah kesembuhan pada diri saya, ya Allah. Berilah kesembuhan yang seutuhnya pada diri saya, Allah. Hilangkanlah rasa cemas ini, ya Allah, pada diri saya, ya Allah. Karena saya berkeinginan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, ya Allah. Karena saya mencintai keluarga saya, ya Allah. Saya mencintai diri saya dan keluarga saya, ya Allah. Semuanya itu hanya mengharapkan ridho-Mu, ya Allah. Ya Allah, berilah kesembuhan pada diri saya, ya Allah. Ya Allah, berilah kesembuhan pada diri saya, ya Allah. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, itulah contoh setup afirmasi yang dilaksanakan ya apabila ketakutan keluarga ataupun kerabat dekat kita mendapatkan informasi meninggal dunia, ya, karena COVID ini adalah musuh yang tidak nampak. Bisa jadi hari ini sehat, besok kita sakit. Nah, jadi itu perlu positive thinking dalam menghadapi COVID, dalam menghadapi COVID ini, yaitu kita harus berpikiran positif. Jangan menganggap yang belum terjadi itu sudah terjadi sama kita. Itulah tadi latihan tapping. Ya, nanti saya mohon pencerahan dari apa, Dr. Dino. Nah, langkah yang keenam itu adalah melakukan 9 gamut prosedur. Cara melakukan 9 gamut prosedur adalah dengan mengetuk titik gamut secara terus-menerus tanpa menyebut kata kunci. Ya, tanpa menyebut kata kunci, kepala tegak menatap ke depan. Titik gamut itu yaitu berada terletak di antara jari manis, ya, di bawah jari manis itu ada lengkungan. Nah, itu adalah titik gamut. Nah, ini caranya adalah ada 9 langkah. Yang pertama itu adalah pejamkan, kita mengketuk titik gamut, baru kemudian kita melakukan 9 gamut prosedur. Yang pertama itu adalah memejamkan mata kuat-kuat, pejam mata kuat-kuat, tarik nafas, pejam mata kuat-kuat, tarik nafas, kemudian buka mata kuat-kuat. Buka mata kuat-kuat, baru kemudian lihat ke bawah kanan, baru lihat ke bawah kiri, baru putar mata searah jarum jam dengan terus mengketuk, baru balikkan mata lagi, putar berbalik arah jarum jam. Baru kemudian bergumam, baru kemudian berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian bergumam lagi,
Ya, kemudian tarik nafas, hitung skala, bagaimana perasaannya. Nah, itu diulang-ulang terus. Itulah 9 gamut prosedur. Itu adalah skill yang diberikan Dr. Dino di pertemuan kelima. Dan materi ketiga, yaitu materi yang terakhir, yaitu Ho'oponopono. Ho'oponopono ini merupakan istilah, ya, mantra dari negara luar, yaitu Hawaii, mantra Hawaii. Nah, ini alkisahnya adalah ada seorang dokter yang memiliki 20 pasien, banyak pasiennya, tapi dokter itu tidak bertemu dengan pasiennya. Jadi dokter itu melihat fotonya, baru melihat riwayatnya, baru dokter itu melakukan Ho'oponopono. Ya, dia melakukan Ho'oponopono dan ternyata 2 bulan berikutnya pasiennya banyak yang sembuh. Maka itu menjadi viral, ya, menjadi, kalau sekarang itu adalah viral, bagaimana dia melakukan itu. Ternyata dia menyebutkan namanya Ho'oponopono. Ho'oponopono. Nah, di dalam Ho'oponopono ada 4 keyword. Yang pertama adalah saya menyesal, baru yang kedua itu adalah saya minta maaf, baru yang ketiga adalah aku mencintaimu atau aku mencintaiku, baru yang kelima mengucapkan terima kasih. Nah, jadi di prakteknya, di latihannya, ya, kita bisa melakukan afirmasi terhadap Ho'oponopono. Misalnya terhadap diri kita, ya, kita bisa melakukannya dengan cara, ya, dengan cara artinya kita melakukan seperti kalau kita Islam, ya kita berdoa atau kita memegang dada kita. Jadi keywordnya tadi ada 4. Aku menyesal, aku minta maaf, baru aku mencintaimu, aku mencintaiku pun boleh juga. Nah, jadi kita latihannya adalah tangannya, yang pertama tarik nafas, ya, tarik nafas dalam-dalam, baru kemudian tangannya kita buat di dada kita. Ya, kalau kita Islam, semua pekerjaan diawali dengan membacakan Bismillah. Karena ini mantra luar, tapi kita membuatnya dengan agama Islam. Yang pertama kita sebutkan, aku menerima apa adanya diriku, aku menyesal ya Allah, aku menyesal terhadap diriku yang telah bersalah pada diriku selama ini dengan memasukkan sampah-sampah negatif ke dalam diriku, dengan memberikan negative thinking yang belum terjadi sudah kubayangkan terjadi, ketakutan yang selalu menghampiriku. Aku menyesal ya Allah dengan keadaanku ini. Aku minta maaf ya Allah, aku minta maaf terhadap diriku karena sudah melakukan memasukkan sampah-sampah ke dalam diriku. Padahal itu tidak baik untuk diriku. Seharusnya aku bisa memasukkan respon-respon positif ke dalam diriku ya Allah. Aku minta maaf pada diriku ini ya Allah. Aku mencintai diriku ya Allah. Aku mencintai diriku seutuhnya. Aku tidak mau berbuat zalim terhadap diriku ya Allah. Aku tidak mau berbuat zalim terhadap diriku ya Allah. Aku sangat mencintai diriku. Ya Allah, berilah kehidupan yang baik bagi diriku ya Allah. Karena aku mencintai diriku sepenuhnya ya Allah. Karena diriku inilah yang bisa mengobatiku. Dengan bantuanmu ya Allah. Dengan ridhomu ya Allah. Aku sangat mencintai diriku. Aku berharap ya Allah. Aku
dapat menyembuhkan diriku sendiri, ya Allah. Ya Allah, aku sangat mencintai diriku, ya Allah. Ya Allah, ridhoilah diri ini. Ya Allah, sayangilah diri ini. Ya Allah, kasihanilah diri ini. Ya Allah, sembuhkanlah diri ini. Terima kasih, ya Allah, atas segala anugerah yang Kau berikan. Terima kasih, ya Allah, atas segala anugerah dan petunjuk-Mu dan ridho-Mu untuk diriku ini. Tarik nafas. Tarik nafas. Dan kita rasakan apa yang terjadi pada diri kita. Itulah yang bisa saya review. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila itu perlu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.